Sudah masuk di pertengahan tahun 2025, iPhone yang dulu mahal banget sekarang mulai pada turun harga. iPhone 13 sampai 15 harganya udah mulai masuk akal buat kalian yang udah nahan beli dari tahun kemarin. Jadi, kalau kalian udah ngidam iPhone dari dulu tapi dompet nggak ada isinya, sekarang mungkin waktunya paling pas buat kalian beli. Untuk produk pertama ada iPhone 15 yang lagi turun harga. Salah satu yang cukup menarik dari iPhone 15 adalah desainnya yang bikin cukup nyaman saat dipegang. Kayak pas dan proporsional gitu. Materialnya juga nggak main-main. Bagian depannya pakai ceramic shield, belakangnya kaca Corning. Plus bodi ringan dari aluminium yang bikin enak digenggam seharian. Untuk soal performa, iPhone 15 ini udah ditenagai chipset A17 Bionic dengan fabrikasi 3 nanometer. Dipakai buat ngedit video 4K, multitasking, atau gaming berat, HP ini tetap responsif tanpa drama. Dan buat kalian yang suka bikin konten, kamera 48 megapikselnya juara banget, bahkan dalam kondisi low light sekalipun. Ditambah lagi fitur cinematic mode 4K-nya bikin footage makin sinematik. Dan terakhir, smartphone ini sekarang udah USB-C bro, jadi nggak perlu lagi ribet bawa kabel khusus Lightning. Tinggal colok pakai charger MacBook atau device lain yang support USB-C. Udah aman banget. Nah, buat harganya, waktu awal rilis dibanderol 18,9 jutaan buat varian 256GB-nya. Sekarang harganya sudah 14,3 jutaan aja, mengalami penurunan hingga 4,6 jutaan. Gimana? Jadi kan beli iPhone 15-nya? Rekomendasi yang kedua ada iPhone 15 Plus. Untuk versi yang ini punya layar lebih luas dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Desainnya juga cakep banget, bodinya gede tapi tetap enak digenggam karena framenya sekarang lebih melengkung. Dan finishing matte-nya tuh bikin berasa premium. Ya walau agak licin dikit, tapi itu wajar sih buat HP kaca. Di bagian layar memiliki luas 6,7 inci Super Retina OLED. Dipakai di outdoor tetap kelihatan jelas berkat peak brightness di angka 2000 nits. Dan chipsetnya sudah A16 Bionic yang dipakai di 14 Pro. Jadi performa buat main game atau multitasking udah nggak usah diragukan lagi. Kameranya juga upgrade, pakai sensor 48 megapiksel yang hasilnya tajam parah. Yang paling gokil, baterainya awet gila. Buat scrolling, nonton, atau bahkan gaming, ini HP tahan lama banget. Bahkan diklaim bisa ngalahin iPhone 15 Pro Max soal daya tahan. Jadi kalau lo lagi nyari iPhone yang worth it banget tapi nggak harus paling mahal, iPhone 15 Plus ini bisa jadi pilihan kalian. Sekarang harganya sudah mengalami penurunan hingga 5,1 jutaan dari harga pertama kali rilis 18,9 jutaan untuk varian 128GB. Sekarang harganya hanya 13,8 aja. So, buat kamu yang tertarik, berikut spesifikasi singkatnya ya. Untuk produk ketiga ada iPhone 14 dengan storage 256GB, yang mana cukup turun banyak untuk harganya. Kalau dibandingin sama iPhone 13, iPhone 14 ini punya RAM lebih gede, jadi 6GB, yang bikin performanya makin ngebut dan responsif. Layarnya juga sedikit lebih lega di ukuran 6,1 inci dengan tingkat kecerahan sampai 1200 nits. Kalau soal kamera belakangnya masih 12 megapiksel, tapi udah dibekali teknologi OIS dan mode potret dengan efek bokeh yang makin rapi dan natural. Berpindah ke bagian desain, untuk dipakai di tahun 2025 ini jelas pasti masih modern dan tahan lama banget lah ya. Bahkan buat dipakai sampai 4-5 tahun ke depan pun masih sangat layak. Soal performa juga nggak main-main, soalnya sudah menggunakan chipset Apple A15 Bionic. Nah, buat harganya pada awal rilis dibanderol 18,8 jutaan buat varian 256GB. Namun sekarang harganya sudah turun 3,7 jutaan, jadi hanya 15,1 jutaan aja. Buat kalian yang tertarik, bisa langsung takis aja sih iPhone 14 ini. Masuk ke produk selanjutnya ada iPhone 14 Plus.
Kalau menurut lo layar iPhone 14 masih kurang gede, bisa pilih iPhone 14 Plus yang punya layar OLED Super Retina XDR seluas 6,7 inci. Layar ini bukan cuma luas, tapi ada lapisan oleophobic coating juga. Jadi layarnya nggak gampang kotor sama sidik jari. Walaupun harganya lebih ramah di kantong dibanding iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus tetap kelihatan mewah dan stylish. Baterainya pun tahan lama, klaimnya sih bisa tahan sampai 26 jam pemakaian normal. Sementara di sisi kamera juga sudah 12 megapiksel dengan fitur Cinematic Mode dan HDR. Kalau soal harga, varian 256GB-nya sekarang udah turun 5,5 jutaan dari harga awal 20,9 jutaan. Jadi 15,4 jutaan. Nah, yang mau tahu spesifikasi singkatnya ada di scene berikut ya. Selanjutnya ada yang lebih terjangkau lagi, yaitu iPhone 13. Untuk yang Nidia bahas sekarang ini, varian yang 256GB-nya ya. Pasti banyak deh pertanyaan, masih layak nggak sih beli iPhone 13 di tahun 2025? Kalau menurut tim Pricebook sendiri, walaupun udah beberapa tahun sejak dirilis, desain iPhone 13 masih kelihatan keren dan nggak ketinggalan zaman. Bagian belakangnya punya vibe yang mirip sama iPhone 14 dan 15, dan tampilan depannya masih khas iPhone banget. Jadi kesannya tetap modern dan awet buat dipakai jangka panjang. Terus walau cuma dibekali dua lensa aja, yaitu wide dan ultra wide, hasil fotonya masih bisa bersaing. Ada juga fitur sensor shift dan cinematic mode yang bikin hasil jepretan makin stabil dan estetik. Terus iPhone 13 juga masih dapat update iOS untuk beberapa tahun ke depan. Jadi fitur-fitur baru dan keamanan tetap terjamin. Terakhir untuk soal harga, iPhone 13 ini sudah mengalami penurunan hingga 5,4 jutaan. Dari harga awal 17,4 jutaan, sekarang hanya 12 jutaan aja. Gimana? Udah makin murah kan? Sebentar lagi ada yang penurunannya jomplang banget. Jangan di skip ya videonya. Untuk daftar ke-6 ada iPhone 13 Pro yang memang masih worth it untuk tahun 2025. iPhone 13 Pro ini nggak kalah dari iPhone 12 Pro Max untuk soal kameranya. Malah dengan sensor kamera yang lebih gede, hasil foto di tempat gelap atau zoom jadi makin apik guys. Dan menariknya lagi, iPhone 13 Pro ini setara dengan iPhone 13 Pro Max. Bedanya cuma di baterai dan ukuran layar. Jadi nggak perlu khawatirin dompet buat dapetin fitur terbaik. Nah, ngomongin soal harga, sekarang harganya sudah turun 6,2 jutaan dari harga pada saat awal perilisannya. Saat ini dibanderol 12,2 jutaan aja guys untuk varian 128GB-nya. Ingat loh, yang ini garansi iBox, jadi email kalian gak akan diblok. Dan untuk spesifikasi lainnya, yang jelas masih worth it untuk tahun 2025. Seperti chipset Bionic A15 dengan panel Super Retina XDR OLED serta refresh rate 120Hz. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Oke, sekarang kita move ke produk terakhir dengan penurunan paling tinggi ya. Jadi ini dia mau izin pamit juga sekalian. Oke, untuk rekomendasi terakhir ada iPhone 13 Pro Max yang lagi ngalamin penurunan harga hingga 7 jutaan. HP ini udah dibekali 3 kamera dan ukuran layar yang lebih gede. Tapi perlu diingat juga, chipsetnya masih sama kayak versi reguler, yaitu A15 Bionic. Jadi secara performa, menurut Nidia sih nggak terlalu jauh bedanya. Contohnya pas dipakai main Genshin Impact di settingan highest 60fps. Masih nyaman dan playable banget. Tapi, kalau dipakai lama, kadang ada sedikit frame drop. Rata-rata FPS-nya udah ada di sekitaran 49an. Udah oke, tapi belum super mulus. Nah, kalau buat PUBG Mobile, di settingan HDR Extreme, masih dapat FPS stabil sekitar 50an. Dan buat MLBB, udah pasti rata kanan di 60fps tanpa kendala. Buat harganya, waktu awal rilis dibanderol 26,9 jutaan untuk varian 512GB-nya. Karena tadi udah turun 7,9 jutaan, sekarang harganya cuma 19 jutaan aja. Murah banget kan? Apalagi dapat varian yang 512GB loh. Nah, gimana? Tertarik nggak? Buat spesifikasi singkatnya ada di scene berikut ya.